Yo, balik lagi sama gue channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan mengupdate kembali untuk analisa Bitcoin gitu ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoin kemarin. Dan ya, data CPI tadi malam ini sampai 8,6% ya teman-teman. Di atas ekspektasinya kan 8,3%. So market itu kembali tertekan kembali gitu ya. Jadi ini tinggi yang akan mempengaruhi nanti kebijakan The Fed di minggu depan ya, tanggal 14 tanggal 15 itu ada rapat FOMC meeting. Jadi ini bisa aja mereka ambil keputusan atau hasil rapat untuk menaikkan suku bunga lebih agresif lagi kebijakannya, karena memang mereka itu benar-benar mau menekan laju inflasi ya. Jadi ini data yang benar-benar kurang bagus untuk nanti ya, bisa berakibat cukup buruk juga ya. Karena memang kalau misalkan The Fed semakin agresif ya, kita bisa lihat market itu akan semakin glosor atau semakin tertekan kembali ya. Jadi ini untuk warning kita nih ya. Oke, next ini untuk USD dominance time frame 4 jamnya dulu. Untuk jangka pendeknya dia memang sudah mampu bertahan di box warna kuning ini yang masih menjadi area strong supportnya ya. Ini dari semenjak 15 Mei beberapa kali ini mantul di kotak warna orange ini. Dan kita bisa lihat dia mampu break juga dari box warna biru yang kemarin juga sudah saya mention dan saya infokan ke teman-teman sekalian. Plus di situ adanya EMA 34 dan 55 time frame 4 jam. So dia ketika udah mampu break seperti ini, biasanya ini kita bisa lihat dia lagi koreksi gitu ya teman-teman. Untuk dia retest terlebih dahulu nih. Dia udah going up ya, kenceng gini. Kemudian dia biasanya memang menghampiri untuk retest kembali di box warna biru ini, adanya confluence of support. Plus juga ada EMA 34 dan 55. Ini di sekitar range 6,06 sampai 6,1%, sekitar area itu. So kalau misalkan dia untuk jangka pendeknya ini koreksi terlebih dahulu nih ya, dia nyamperin dulu, berarti kita akan lihat untuk si Bitcoin itu masih kembali pelan-pelan naik sedikit ke area resisten terdekatnya. Before nanti kita bisa lihat dia untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali ke next strong resistance di box warna orange atas ini ya. Kita bisa lihat sebelumnya ini beberapa kali kena reject ya dari dari tanggal berapa nih, 29 Mei. Kemudian di sini sempat nyentuh 1 Juni. Kemudian ini beberapa kali di kisaran 3 sampai 4 Juni. Terus di 7 Juni ya beberapa kali sampai ya 7 Juni nih beberapa kali. Jadi ini masih bisa saya bilang untuk area strong resistance lah untuk USD dominant secara time frame hourly-nya. Jadi ketika memang dia udah ngetes di box warna biru ini, kemudian dia lanjut mantul kuat seperti ini ya, rally kembali. Wah, ini yang akan kita lihat untuk ya, maybe Bitcoin itu akan glosor atau tertekan kembali. Jadi hal seperti ini yang perlu sekali diwaspadai dan dihati-hati itu teman-teman ya, harus berhati-hatilah contoh kurang lebih lah ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya maybe dia retest dulu. So kita akan lihat untuk si Bitcoin itu sedikit dikasih napas gitu ya, sedikit mantul gitu ya. Setelah kemarin itu mengalami penurunan ya, kita bisa lihat benar-benar keterbalikannya ya. Untuk USD dominance ini menguat ya, impulsif banget. Kemudian untuk si Bitcoinnya malah glosor atau red candle yang cukup besar secara time frame hourly ya. Jadi hal seperti ini yang perlu diperhatikan atau diwaspadai kalau misalkan kita lihat untuk USDT dominance-nya. Next ini untuk Bitcoin dominance, yes dia malah lanjut rebound lagi ya teman-teman. Sekarang dia lagi lanjut rebound dan akan mengatas di strong resistance-nya di box atau di garis warna merah ini, yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya, terakhir kali saya waktu bikin video ini. Ini di range kisaran 47,6%-an, sekitar area situ ya. Kalau misalkan dia mampu break dari sini, wah ini pertanda nggak bagus untuk altcoin-nya nih. Tapi kalau misalkan let's say dari area sini aja dia kena reject dan testing kembali nih di EMA 34 dan 55 dan di support terakhirnya atau sebelumnya dia kita bisa lihat di kisaran-kisaran ini sebelumnya menjadi area support dan resistance di sekitar 47%. So yang akan kita lihat untuk jangka pendeknya altcoin akan dikasih napas sedikit gitu ya, dikasih naik dikit lah. Kalau misalkan kita lihat untuk Bitcoin dominance ini malah mengalami pelemahan atau setidaknya retest kembali ya. Istilahnya dia hanyalah tersideways di antara range area sini. Ya karena memang ini weekend juga ya, Bitcoinnya juga maybe naik-naik dikit. Kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance untuk jangka pendeknya maybe dia hanyalah tersideways aja di range area sini di sekitar 47% sampai 47,7% ya. Jadi perlu sekali diperhatikan untuk area ini aja dulu, range-nya gitu. Kalau misalkan dia terbreakdown, area bawahnya ini di box warna hijau di kisaran 46,5 sampai 46,6%. Yang lebih bawahnya lagi di sini
ya di kisar-kisaran 46,1 sampai 46,3%-nya. Ya, jadi area-area tersebut yang perlu sekali diperhatikan ya. Kalau misalkan dia lanjut mengalami penurunan, wah ini bisa ada opportunity untuk yang namanya di altcoin gitu. Tapi kalau misalkan dia pemantulan, wah ini udah harus hati-hati di altcoinnya. Oke. Next, ini secara daily untuk si Bitcoinnya. Kemarin juga sudah saya istilahnya sampaikan ke teman-teman sekalian beberapa area support yang perlu sekali diperhatikan. And then yes, dia ini udah breakdown dari box orange pertama ini ya. Ini di sekitar 29.200-an sampai 29.400-an dolar. Dia udah breakdown, bikin tail candle sampai 28.800-an dolar. Nggak nyampe 28.600-an ya, dia nggak nyampe situ. Kemudian di sini muncul bull candle atau candle bullish berwarna hijau gitu teman-teman ya. Jadi memang ini perlu sekali diperhatikan atau diwaspadai ya. Jadi buat teman-teman yang maybe pengen lanjut melakukan long atau bagaimana gitu ya, ini bisa diperhatikan seperti pergerakan sebelumnya. Ini maybe akan saya hapus terlebih dahulu. Nah ya, seperti pergerakan sebelumnya, ketika dia drop bar red candle cukup besar, kemudian di sini mantul ya, muncul bullish candle, and then the next candle-nya langsung red candle lagi. Jadi tentunya berhati-hati di market yang seperti ini gitu ya. Ketika memang wah ini mantul, kayaknya dia bakalan lanjut lagi rally, diambil long malah kena dibanting lagi gitu, red candle cukup besar. Jadi bisa diperhatikan seperti ini, bisa aja dia masih mantul dulu nih, ngejar ke beberapa area resistance, let's say sekitaran 29.700-an, 30.000, kemudian dan nextnya lagi malah dibanting lagi nih, red candle seperti ini bisa aja. Jadi hal seperti ini yang perlu sekali diwaspadai sama teman-teman sekalian. Cuman di sini masih aja di box ini mungkin oranye ini akan saya ganti dulu ya, biar lebih enak. Box warna hijau ini teman-teman di sekitaran 30.500 sampai 30.700-an dolar itu masih menjadi area strong resistennya. Kemudian ini kalau kita lihat dari tail candle-nya aja ya, di area sini mungkin akan saya tandain dulu secara daily candle-nya aja nih di sini. Ini di sekitaran 30.200-an dolar itu masih bisa dibilang next target resistance yang cukup strong. Kalau memang dia mampu nih, kalau dia memang mampu break di kisaran area ini 29.400-an dolar, dia mampu break ya. Kemudian bisa melanjutkan penguatannya, at least kita bisa lihat ataupun mewaspadai next area sini nih. Ini akan saya tandain dengan warna berbeda aja, warna biru ya teman-teman di kisaran sini. Ini sekitaran 30.000 sampai 30.200-an dolar. Ini bisa diperhatikan atau diwaspadai sekali lagi sama teman-teman gitu. Kalau misalkan dia di sini mampu melanjutkan penguatannya, next target di kisaran sini untuk berhati-hati. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik menggunakan Fibo ya, dari swing high ke swing low-nya aja di sini. Sambil dari swing high-nya dia ke swing low-nya dia yang terakhir. So yes, di sini adanya confluence of kita bisa bilang resisten juga, golden ratio dari Fibonacci juga ya. Di sini ada 0,3 sampai 0,5. Ini persis banget di box warna biru yang barusan saya infokan ke teman-teman sekalian. Itu di let's say di kisaran 29.900-an sampai 30.200-an dolar. Ini adanya confluence of resistance yang perlu sekali kita perhatikan atau waspadai. So kalau misalkan dia drop seperti ini ya, drop kemudian dia mengalami pemantulan ya ke kisar-kisaran area range di situ, kemudian dia mendapati rejection lumayan kuat secara daily candle seperti sebelumnya, ini bisa kita bilang yang namanya dead cat bounce pattern untuk dia bisa drop lebih deep lagi, maybe ngejar ke kisaran 28.000 dolar gitu ya. Ini mungkin akan saya hapus dulu ya, ini di range area bawah sini nih ya. Jadi area ini ataupun skenario seperti ini yang perlu sekali diperhatikan atau diwaspadai sama teman-teman sekalian ya. Jadi area-areanya secara daily time frame udah saya infokan untuk bisa lebih berhati-hati. Oke. Next, untuk Bitcoin time frame 4 jamnya, hourly-nya ya, kita bisa lihat dia bahkan udah break ya dari area box warna orange ini di sekitaran 29.300 sampai 29.400-an dolar. Dia udah breakdown and then dia hampir menyentuh box warna merah ini ya. Ini di kisaran 28.800 sampai 28.600-an dolar. Kemudian di sini sedang mengalami pemantulan. Nah, yang menarik ya, ini adalah area support yang cukup strong untuk si pergerakan Bitcoin nih. Ini terhitung dari 1 Juni, 3 Juni, kemudian 7 Juni ya. Ini belum pernah di break ya, benar-benar belum pernah close candle di bawah area strong support box warna orange ini. Kemudian dia semalam ini di break karena memang data CPI-nya nggak begitu mendukung gitu ya. Kemudian sekarang ini sedang mengalami pemantulan. So yang perlu diperhatikan untuk secara hourly-nya adalah area ini dulu
teman-teman. Karena memang sebelumnya menjadi support yang cukup kuat ya, di sini beberapa kali mengalami pemantulan, and then sekarang ketika di breakdown ini di flip menjadi resisten. Kita bisa lihat juga di sini satu bullish candle, kita bisa lihat ini adanya rejection cukup strong sebelumnya. Ya, ini bikin tail candle cukup panjang, berarti ditekan lagi ketika dia ada mantul langsung ditekan dulu gitu ya. Jadi memang kita bisa perhatikan untuk jangka pendeknya di box warna orange ini. Nah, next lagi kalau misalkan dia bahkan mampu break atau close di atas box warna orange ini, yang menjadi target adalah kisaran 29.600-an dolar ya, 650 dolar sekitar area situ, karena sebelumnya ini menjadi area support dari resisten support untuk si pergerakan Bitcoin sebelumnya. Jadi bisa diperhatikan untuk next targetnya adalah garis putus-putus warna merah ini, teman-teman sekalian gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari red candle-nya sendiri ya, di sini ketika dia mengalami penurunan, kalau misalkan pun dia mampu nih breakout dari 29.650-an, next area lagi bisa kita perhatikan ketika mendapati istilahnya sorongan untuk market drop lagi di kisaran range box warna biru ini. Ini di sekitaran 30.000 sampai 30.200-an dolar. Karena kita bisa lihat terakhir kali tekanan seller cukup signifikan datang dari range area sini, plus juga ada EMA 34 dan 55 secara time frame 4 jamnya. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk resistance 1, 2 dan ketiganya. Jadi ada 3 resistance terdekat untuk si Bitcoin secara hourly time frame, itu dulu yang bisa diperhatikan untuk jangka pendeknya. Dan yes, untuk supportnya masih di kisaran 28.600 sampai 28.800 dolar terlebih dahulu ya, yang masih mampu menahan penurunan Bitcoin nih sejak kita bisa lihat 14 Mei 2022 gitu ya. Ini sempat nyentuh di 28.000, kemudian langsung mantul lumayan signifikan. Jadi memang ini adalah bentengnya sebelum next lagi di kisaran 28.000 dolar. Jadi untuk jangka pendeknya kita bisa melihat untuk di dalam range ini, teman-teman. Di dalam range ini saya akan tandain terlebih dahulu. Nih, di dalam range ini ya, ini adalah area resistannya bagian atas dan ini bagian bawahnya. Ya, jadi untuk jangka pendeknya dia masih kita bisa perhatikan di area range area sini dulu. Ya, menjelang nanti mungkin market lebih volatile di hari Senin ya, menjelang rapat FOMC di pekan depan gitu atau minggu depan gitu ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai perihal Bitcoin secara hourly time frame dan daily time frame, Bitcoin dominance dan USD dominance-nya terlebih dahulu. Semoga bisa menjadi salah satu masukan buat teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali sebelum acquisition atas transaksi kalian masing-masing di market, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.